pemberian dari Allah yang kuasa. Kesini aja rumah mama dede, kesini aja berbagi cerita. Kesini aja rumah mama dede, kesini aja berbagi cerita. Bersama-sama kita cari berkah, insya Allah berakhir bahagia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Cinta dan batasannya, Ma. Ada batasan. Cinta Dan batasannya. Kita sebagai manusia ditakdirkan oleh Allah punya rasa cinta. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan perasaan cinta 100 butir. Yang 1 butir Allah turunkan ke muka bumi. Sehingga manusia semenjak zaman Adam sampai zaman kita, sampai zaman turunan kita, sampai datang hari kiamat saling mencintai. Masya Allah. Cinta ayah, cinta ibu, cinta kakak, cinta adik, cinta anak, cinta mantu. Cinta tetangga, cinta semuanya ini fitrah manusia. Yang 99 lagi Allah turunkan nanti ketika datang hari kiamat. Masuk ke alam mahsyar, masuk ke alam akhirat. Semoga kita semua mendapatkan cintanya Allah di yaumil akhir nanti. Amin ya Allah. Cinta. Fitrah manusia punya rasa cinta. Zuyyina lin-nasi hubbus shahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal hilmus sawamati wal an'ami wal has dzalika mataul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Ali Imran 14. Dijadikan kecintaan pada pandangan manusia. Laki-laki menyukai perempuan, perempuan menyukai laki-laki, menyukai anak-anak, kekayaan emas perak, kendaraan, peternakan, sawah ladang. Dzalika mataul hayatid dunya, yang nama macam tadi hanya perhiasan hidup di alam dunia, kepada Allah tempat kembali yang baik. Maksud ayat ini raih yang 6. Tapi ketika Anda meraihnya, apakah Allah ridho apa enggak? Ya. Termasuk yang pertama. Laki-laki menyukai perempuan, perempuan menyukai laki-laki. Silahkan. Nah, tapi jangan berlebihan. Islam punya aturan. Islam punya undang-undang dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul. Anda lihat di dalam Al-A'raf 31. Wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Jangan berlebihan, Allah benci dengan orang yang berlebihan. Termasuk dalam bercinta. Kenapa? Yang namanya orang yang bercinta, tidak ada nilai negatif dari pasangannya. Pacarnya pesek, kata dia mancung. Kulitnya burak, kata dia bening. Suaranya sember, kata dia paling merdu. Rumahnya jauh, kata dia dekat. Ngelewatin kuburan jadi berani. Yang tidak bisa menjadi bisa. Orang yang bercinta banyak yang aneh. Tapi maaf, hati-hati. Kalau cinta yang berlebihan itu kemasukan setan. Anda lihat Al-Baqarah 168, 169. Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Innama ya'murukum bil fahsya. Innama ya'murukum bisu'i wal fahsya, kata Allah. Hei manusia, makan yang di muka bumi syaratnya halalan thayyiba. Jangan mengikuti langkah setan, setan musuh yang nyata buat kalian. Sesungguhnya setan selalu menyuruh kalian berbuat jahat dan berbuat keji. Tuh. Jadi kata Allah dalam ayat ini, setan itu kerjaannya menyuruh manusia berbuat jahat, berbuat keji. Fitrah dasar manusia punya rasa cinta. Masya Allah,
Kalau cinta dipakai di jalan Allah ridho, ini akan bagus. Mencintai ayah, mencintai ibu, mencintai nenek, kakek dan semuanya, itu akan bagus. Tapi kalau cinta yang kata ayat ini didorong oleh setan, ini yang membahayakan. Nauzubillah. Cinta ini mengajak manusia berbuat jahat, mengajak manusia berbuat keji. Maaf, orang yang pertama mulai jatuh cinta, awalnya hanya simpati. Lihat dari mata, dari sawah turun ke kali, dari mata turun ke hati. Pertama mencintai, kemudian saling tukar-tukar pandangan, saling tukar nomor HP, saling janji makan bakso, makan nonton dan seterusnya. Misalnya, makin dekat orang tadi cinta, makin tertaut hati mereka, dipupuk setiap saat dan kesempatan. Tidak mustahil di sini setan masuk. Misalnya, jemput saya ya kalau mau kuliah. Iya. Padahal rumah cowoknya di mana, rumah ceweknya di mana. Demi cinta dia bela-belain. Jauh. Emaknya aja belum tentu dijemput pulang kerja. Iya, mah. Anterin saya ya ke sana. Padahal saudaranya minta diantar nggak dilaksanain. Iya, mah. Terus kalau tuh cowoknya udah kerja, namanya cewek, apalagi kalau mangpang pun di pertokoan milih. Kan punya gengsi laki-laki. Iya. Walaupun terpaksa awalnya punya duit segitu-gitunya dibelain. Bela-belain. Iya, coba Bing Slamet juga. Iya. Pulang-pulang ninjek gituan. Itu cerita di zaman mamah dulu. Pulang, Masya Allah. pulang kampung. Pulang nonton. Pengen nonton, ceweknya nggak punya duit, Bing Slamet. Mau nggak mau. Celananya dijual tuang loak. Nggak. Nonton. Pulang-pulang injek gituan demi cinta. Demi cinta. Baik, setelah ini kita akan kembali lagi. Jamaah tetaplah bersama kami di Rumah Mama Dede. Mama Dede. Baik, jamaah, kita kembali lagi bersama kami di Rumah Mama Dede. Cinta dan batasannya, memang cinta boleh tapi ada batasannya, Pak. Mana batasan cinta Ini kata dia. agama kita? Silakan, Pak. Rasul menyatakan, salasun man kunna pihi wajadah halawata minal iman. Ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi bimma siwahuma wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah wa yakrahu ayyauda fil kufri kama yakrahu ayyuqdafa pinar. 3 perkara yang kalau terdapat dalam diri seorang manusia akan terasa lezat dan manisnya iman. Yang pertama, mencintai Allah dan Rasulnya lebih daripada yang lain. Masya Allah. Artinya, kalau Anda mencintai ayah, mencintai ibu, mencintai anak, harta, kekayaan, pangkat, jabatan, kekuasaan, melebihi cinta kepada Allah, Anda bukan orang beriman. Mencintai Allah dan Rasulnya lebih dari ayah, ibu, saudara, keluarga, suami, istri. Itu dalam Islam aturannya. Makanya, kalau tadi Mamah bilang dalam surat Al-Baqarah 169, innama ya'murukum bisu'i wal fahsya, itu kerjaan setan. Tidak sedikit orang yang jatuh cinta gara-gara nganter ceweknya, nganter pacarnya waktu sholat lewat. Ya. Ada sholat. Astagfirullah. Gara-gara nganter ceweknya, nganter pacarnya, yang aturan dia ini ngurusin emaknya yang sakit, ditinggal. Padahal yang namanya ngurusin orang tua kan ridhollah birrul walidain, didahulukan. Tapi dia tersilap oleh godaan setan. Dia melupakan kewajiban mana yang urgen, mana yang tidak. Tidak sedikit kan? Ya. Makanya dibilangin cinta itu buta. Buta itu lupa dengan segala-galanya. Ya. Masya Allah, luar biasa. Hubbuka li syai'in yu'mi wa yusimu. Cintamu kepada sesuatu menyebabkan orang buta dan kau tuli. Bahkan kadang maaf, istri sudah punya, cantik, baik, sabar, bisa ngurus suami, pacaran lagi sama sekretarisnya. Ya. Pacaran lagi sama bini orang, sama bini tetangga, kan tidak sedikit. Buta. Orang komentar apa emang gue pikirin. Orang ngomong apa emang gue dengerin. Yang penting gue bahagia. Inilah yang Allah katakan, innama ya'murukum bisu'i wal fahsya. Hati-hati. Hati-hati ya. Kalau kita sudah mengikuti kemauan setan, na'udzubillah min dzalik, artinya memusuhi Allah. Allah. Makanya di dalam surat Yusuf dikatakan nafsu terbagi 2.
Inna nafsa la'ammaratun bisu illa ma'rahima rabbi. Sesungguhnya nafsu sudah mengajak manusia berbuat jahat kecuali nafsu yang mendapatkan rahmat dari Allah. Cinta dalam agama bukan cinta berdasarkan nafsu. Cinta berdasarkan rahmat dari Allah. Makanya otak di atas, nafsu di bawah. Dengan otak akal sehat kita memilah dan memilih bagaimana batasan-batasan mencintai seseorang. Silakan mencintainya, tapi bukan untuk memiliki, tapi dengan jalan aturan bagaimana Islam, ilmu fikih mengajarkan kalau laki-laki mencintai perempuan, perempuan mencintai laki-laki dengan cara ta'aruf, dengan cara menikah. Silakan berpacaran setelah adanya pernikahan. Setan tidak masuk di sini. Oke, baik. Jadi sebenarnya seberapa besar Ma yang harus kita berikan cinta kepada pasangan kita atau kepada orang lain? Kenapa? Seberapa besar gitu misalnya cinta yang harus kita berikan kepada Rasul bersabda, ketika kita mencintai seseorang jangan berlebihan, boleh jadi akan suatu saat membencinya. Kalau benci seseorang jangan berlebihan, boleh jadi suatu saat akan mencintainya. Beduk nanya, berapa persenkah cinta kepada istri, istri kepada suami? Ya. Jangan sampai 100%. Suami punya kekurangan kelebihan, istri punya kekurangan kelebihan, minimal 98. 2% ini bisa berkembang. Kalau terlalu berlebihan, walaupun istri berbuat salah, tidak akan ditegur. Iya, Mah. Tapi kalau kita masih ada tuh 2%, istri salah ditegur, suami salah ditegur. Karena boleh jadi dengan yang 2% tadi membuat kita terbuka. Oh, ini loh kekurangan istri saya. Iya. Ini kekurangan suami saya. Karena kalau sudah 100%, bleng. Mau bener, mau salah, dia pasangan saya. Itu tidak bisa. Itu nggak bisa. Karena ku anfusakum wa ahlikum naro. Kewajiban kita begitu kata Allah. Oke. Masya Allah. Berarti kalau seandainya ada para istri yang nanya kepada suaminya, kamu cinta sama aku berapa persen? Ya 98. Jangan marah ya ibu-ibu ya. Janganlah. Kalau 100 mah sama Allah. Sama Allah. Betul. Berkurang. Berkurang. Kayak lagu mah. Cintai aku karena Allah. Nah itu cika. Sayangi aku karena Allah. Berarti kalau minta begitu termasuk hal yang aneh nggak Mah? Kan takutnya gimana karena Allah kan nafsu manusia. Tadi dalam hadis yang Mas sampaikan. Iya Mah. Yang pertama mencintai Allah dan Rasulnya melebihi yang lain. Yang kedua mencintai manusia lain dasarnya karena cinta kepada Allah. Dia satu akidah, dia sama-sama manusia, dia sama-sama orang sini, dia sama-sama makhluknya Allah, dia sama-sama membutuhkan kehidupan, saling tolong menolong, mencintai karena Allah itu bukan karena kan sekarang mah ya, banyak mencintai karena usaha biar untung. Banyak mencintai biar dapat kedudukan. Ya Allah. Banyak mencintai biar dapat untung. Jabatan, kewibawaan, eksistensi, perhatian, itu yang salah. Ya, jadi kalau kita mencintai karena Allah tulus ikhlas, apapun yang terjadi hanya karena Allah, itu yang kedua tadi. Itu yang kedua. Selanjutnya, yang ketiga, tidak mau kembali kepada kekufuran, sebagaimana tidak mau dilemparkan dalam api neraka yang meluap-luap. Artinya apa? Rasul mengatakan orang yang beriman tidak akan jatuh ke lubang yang sama untuk kedua kalinya. Kalau tahu ini salah, nggak akan diulang, tapi bertaubat, memperbaiki diri. Itu maksudnya. Itu. Berarti itu 3 perkaranya ya, betul. Yang menyebabkan terasa lezat dan manisnya iman dalam dada kita. Baiklah kalau gitu, nanti kita lanjut lagi ya Ma ya. Tetap bersama kami jamaah di rumah Mama Dede. Pemirsa TV One yang dirahmati Allah, Anda masih bersama kami di rumah Mama Dede. Mangga berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kurniati dari Majelis Taklim Khadijah, Cisauk, Tangerang. Galau Ma. Ada apa? Iya, tadi kan dengar pemaparan Mama, rasa cinta itu anugerah dari Allah. Nah yang saya pertanyakan, bagaimana kalau kita yang sudah berumah tangga, kadang suka ada godaan ya, suka ada perasaan cinta, baik itu seorang istri sama suami orang, atau kadang seorang suami kepada istri orang. Nah itu dosa gak Mah? Tetapi kita nggak hanya rasa doang, nggak melakukan.
Nggak Nah, dan diingatkan doa dan tidak apa? sengaja itu. Doa apa yang harus kita baca apabila kita misalkan sudah merasakan atau Allah kasih ujian seperti itu? Terima kasih, Ma. Oke. Terlintas, Mah. Terlintas dalam pikirannya. Betul. Untuk mencintai orang lain. Anda sudah tahu. Cinta itu fitrah dari Allah tanpa direncanakan. Iya, betul. Kan nggak pakai direncanakan. Ingin mencintai si Anu, nggak ada. Nggak ada. Ada mah. Karunia, fitrah dari Allah. Cuman apa yang dia tanya? Kadang-kadang begini, cintanya datang terlambat. Ini punya bini, ini punya suami, baru ada rasa cinta. Nah, boleh jadi fitrah dasar dari Allah membuat kita senang dan bahagia. Ternyata saya masih menarik buat laki-laki, ternyata saya masih menarik buat perempuan. Ini yang wajib disyukuri. Yang wajib Anda tahu dalam sisi yang lain, cinta tidak harus memiliki. Orang yang mencintai merasa bahagia ketika orang yang dia cintai merasa bahagia. Begitu. Jadi jangan dilanjutkan. Karena walaupun Anda mencintai seseorang, saya ambil contoh ini banyak pengalaman. Dia reunian. Ketemu mantan doi. Dia merasa, ya Allah suami saya nyebelin begini-begini. Beda dengan mantan doi, mana ganteng, mana perhatian. Karena setan diikuti nafsu syahwatnya tadi, bercerai dengan suaminya ini. Habis idah menikah dengan mantan doinya. Ternyata dia datang ke saya lebih jahat daripada suami yang kata dia nyebelin. Nauzubillah. Makanya hidup hanya fata morgana. Itulah kenapa Rian Demasif mengatakan, syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah ya Maya. Itulah yang terbaik buat Anda. Jangan melihat rumput hijau di rumah tetangga, tapi perhijau rumput di rumah Anda. Baik. Doanya. Doanya, ya Allah, saya bersyukur kepadamu ya Allah dengan suami yang sekarang. Rabbana hablana min ajwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun, pandangan mata yang sangat baik. Saya di depan suami, suami di depan saya. Makanya jangan jelalatan. Ya. Baik, kalau gitu Mama terima kasih banyak. Mama tausiahnya hari ini ya. Masya Allah, Jawa hari ini tentunya kita diingetin nih sama Mama bahwa cinta ada batasannya. Dan pastinya cinta untuk sesama manusia itu jangan lupa untuk dilandaskan karena cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya. Dan tentunya jangan lupa juga jangan mencintai orang tua maupun siapapun di muka bumi ini melebihi rasa cinta kita kepada Allah dan juga Rasul. Yuk kita perbanyak berdoa yuk agar kita selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Silakan Mama. Pemirsa, ibu-ibu jamaah dari Al-Hadijah Cisauk, angkat tangan yuk. Hadirkan hati, semoga Allah mengabulkan hajat kita. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan sakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu walakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa dimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah kami semua orang-orang yang bersyukur kepadamu ya Allah. Bersyukur dengan nikmat yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Di antaranya nikmat perasaan cinta. Engkau fitrahkan kepada kami, Engkau takdirkan kepada kami rasa cinta. Sehingga kami mencintai ayah ibu kami, nenek kakek kami, anak cucu turunan kami, pasangan kami, masyarakat kami, lingkungan kami, tetangga kami. Ya Allah, kami bermohon kepadamu ya Allah, agar rasa cinta kami tidak salah. Ya Allah, kami mohon tanamkan dalam dada kami rasa cinta tidak boleh yang berlebihan. Wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Tanamkan dalam dada kami agar kami mencintainya sebagaimana Rasul mengajarkan khairul umur awsatuha. Karena Rasul mengatakan jangan berlebihan mencintai bisa suatu saat membenci. Membenci jangan berlebihan suatu saat akan mencintainya. Tolong kami ya Allah, tunjuki ke jalanmu yang benar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim.
wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih jamaah atas perhatiannya. Mama Dede terima kasih Pak buat ilmu dan tausiahnya. Zara terima kasih. Sama-sama. Nabawi terima kasih. Dan jamaah yang sudah hadir di studio terima kasih dari Majelis Talim Khadijah Cisauk. Dan sekali lagi terima kasih jamaah telah menyaksikan Rumah Mama Dede.